Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Emal Anwar. Kembali lagi di segmen Emal Anwar Podcast. Aduh, setelah sekian lama kita nggak muncul di YouTube dan akhirnya kita kembali lagi dengan tema yang cukup menarik kali ini. Ya, tema kali ini kita akan ngobrol santai dengan ketua organisasi yang ada di Emal Anwar. Dan kali ini sudah ada bersama kita Muhammad Kamalul Wafi dan Rahman Ahmad Astagoni. Iya. Iya. Assalamualaikum Rahman. Assalamualaikum Wafi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh kenalin? Boleh kenalin. Apa ya? Iya, mulai dari mana dulu nih? Gak Nggak apa-apa. apa-apa, mulai dari apa ya? Kalian dari organisasi apa aja nih? Kenalin dong sama teman-teman. Iya, mulai dari mana dulu nih? Dari Agan dulu, dari Agan. Oke, dari akan dulu dah, Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Rahman Ahmad Astagani dari perwakilan organisasi Al-Qalam Jurnalistik. Ya, sebenarnya koreksi dikit ya. Karena sebenarnya ini kan yang dipanggil tuh ketua ya. Ya, ketua, ya. Cuman berhubung ketuanya berhalangan, jadi ya mau gimana lagi, saya yang terpaksa ditarik ke sini. Darurat ini. Dan Wafi, Oke, baik. Perwakilan saya dari perwakilan Nufis. Mungkin kalau orang-orang nggak kenal, maksudnya nggak asing gitu dengan kata Nufis, kaligrafi lah, hot ya. Itu hot. Ya, Jadi hot. berhubung yang dipanggil itu ketua, Kak. Sebenarnya juga sama seperti Kang Sagan. Saya itu bukan ketua. Cuman lebih tepatnya saya itu lebih ditunjuk untuk mewakili ketua Nufis. oh, Karena apa? Ya karena saat di Nufis itu apa namanya itu? Yang Ya. ikut itu yang paling tua saya. Gitu. berarti nggak ada struktur organisasinya, nggak ada strukturnya gitu. Kalau struktur sih sebenarnya ada. Ada. Ya, cuman Cuma karena belum valid aja, jadi saya belum yang valid mewakili gitu. gitu. Nah, teman-teman udah tahu ini dari organisasi apa aja. Lanjut kita kenalin atau kalian perkenalan Ya. data diri kalian dari desa mana, dari barang lah. Oke. Dari Agan dulu. Oke. Dari- Ya, seperti yang sudah saya kenalkan Iya, sebelumnya, udah. nama saya Rahman Ahmad Astagani, lahir di Demak, besar di Demak juga. Cuman untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu madrasah untuk melanjutkan jenjang aliyah, jenjang sekolah menengah atas, saya memilih di Madrasah Aliyah Al Anwar, dan Yes. kebetulan di sini ada organisasi yang menurut saya sih menarik ya, yaitu Al-Qalam Jurnalis. Kemudian saya pun memutuskan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disediakan. Kalau Wafi sendiri, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Wafi, bisa dipanggil Wafi. Kalau dulu sih, Kak, kalau kecil biasa dipanggil Alul, Kak. Saya Alul? masih ingat Alul, Kak. gimana Kak lu? Nggak tahu. Dulu tuh Dari Kamalul, terus singkat Alul gitu. kamnya dihapus dari Alul. Ya, iya, kamnya dihapus jadi Alul gitu, Kak. Sebenarnya itu panggilan yang saya sayangkan hilang, Kak. Gimana? Terus karena emang dipanggilnya Wafi, jadi panggil Wafi aja, Kak, gitu. Yes, Ya. Wafi. Awal untuk biodata saya pertama di MI di desa saya sendiri, Kak. Dulu MI di desa saya sendiri, Kecamatan Purwosari, Desa Kuniran, tepatnya di Bojonegoro. Lalu setelah itu saya memutuskan untuk mondok, Kak. Saya memutuskan untuk mondok karena emang saat itu saya sangat berambisi untuk memahami ilmu agama, Kak. Lalu saya memutuskan untuk mondok tepatnya di Pondok Pesantren Al Rosyid Boarding School Bojonegoro. Itu salah satu pondok terbaik sih menurut saya, karena emang dari segi pendidikan, kurikulum emang the best sih, Kak. Lalu setelah saya di Al Rosyid, saya mikir, Kak, kelihatannya ketika saya sudah terlalu kenyang, Kak, dengan dunia modern, itu saya ingin mencicipi dunia salaf, Kak. Jadinya ketika saya setelah lulus di Al Rosyid, saya bingung, saya pengen melanjutkan di pondok yang salaf. Di situ ada dua pilihan, Kak. Saat itu saya diberi pilihan antara Lirboyo sama Sarang. Saat itu saya lebih memilih Lirboyo karena emang dulu
Lirboyo itu terkenal meluluskan santri-santri yang jos gitu Kak. Lirboyo dulu yang asli, yang pertama. Pertama Lirboyo dulu Kak. Tapi Tapi Kak, nggak aneh ya, nggak expect-nya tuh Kak. Ternyata malah Sarang yang saya datangin Kak. Karena apa? Karena saat itu mungkin aneh sih enggak ya. Karena Pak D saya juga lulusan Sarang. Setelah itu Lirboyo gitu katanya kejauhan. Jadi kita opsi ke Sarang aja gitu. Boleh tanya nggak nih? Boleh tanya nih. Boleh, Kan boleh. Ini kan topiknya ngobrol santai ya. Jadi Iya. mau tanya-tanya dikit nih. Iya. Itu awal apa namanya? Awal bisa berambisi menguasai ilmu agama itu ceritanya gimana tuh? Jadi gini, karena emang dari segi keluarga saya itu agamis banget. Jadi karena saya dari MI dididik oleh ibu saya itu kamu kalau nggak sholat awas kamu kalau ini ya Pak dimarahin terus saya kalau pokok jadi sangat kayak digembleng. ketat banget tuh ya. Ketat banget Kak. Ketat, iya, iya. Nah, lalu setelah itu dari saya itu saya tumbuh jiwa-jiwanya tumbuh. Oh saya itu saya sangat suka banget apa namanya dari segi religius agama. Jadi saya ingin mendalami ilmu agama saya ya saya dengan opsi memilih masuk pondok pesantren. Oke. Dengan gemblengan orang tua yang seperti itu, dan akhirnya Wafi memilih Sarang. Memilih Sarang. Mantap. Mantap. Sarang kok. Sarang. Nah, setelah itu setelah kita bahas tentang biodata, gimana sih awalnya kalian bisa masuk ke organisasi kalian masing-masing? Kayak gimana Agan bisa masuk ke jurnalis? Gimana Wafi bisa masuk ke Nufis? Yang mana organisasi yang sangat, menurut saya sangat sulit karena Iya. kaligrafi kan Karena butuh sulit banget ya. sulit banget Kak. Sulit Betul, banget. betul. Dari Agan dulu, gimana Agan bisa masuk ke Al-Qalam jurnalis? Ya di awal tadi sudah saya singgung dikit ya Yes, dari di awal tadi waktu kita daftar ke sini kita udah langsung dikasih lihat beberapa organisasi dan di sana ada organisasi yang emang kebetulan menurut saya menarik sih. Jadi di awal kita mendaftar itu udah dikasih brosur, Yap. tentang organisasi jurnalis. So saya yang emang dari SMP udah pernah ikut jurnalis, ya memiliki ketertarikan tersendiri. Apalagi tuh di waktu pendaftaran di depan gedung MA itu ada koran di situ. Koran. Korannya itu Koran. unik banget ya. Kenapa aku bilang unik? Soalnya itu nggak kayak koran kayak pada umumnya yang warnanya dalam ukuran Ya. ini itu. Ya. Kelihatannya kok nggak kayak Biasanya koran Jawa Pos ada gitu. sampai 12 halaman, 15 halaman. ya Ini koran cuma 4 Cuma- lembar. Nah, itu lembar. aneh gitu. 4 lembar. Dan ternyata waktu saya sudah masuk jurnalis saya tahu itu korannya ternyata yang menerbitin itu dari pihak MA sendiri, yang mana yang menerbitkan itu Al-Qalam Jurnalis. Gitu. Jadi saya semakin tertarik untuk mengikuti Al-Qalam Jurnalis dan ya sampai saat ini saya masih mengikutinya. Boleh tanya-tanya dikit ini. Yap. Jadi awal bisa minat ikut jurnalis itu karena melihat koran gitu Kak? Bisa Atau dikatakan gitu sih. Cuman Oh. emang dari sekolah sebelumnya kan Iya. emang udah pernah ikut tuh. Oke. Ya. Jadi emang udah punya dorongan dari belakang. Oh, iya, Kalau iya. Kak Wafi sendiri gimana? Kok bisa ikut Nufis yang organisasinya Kelihatannya notabene sulit, Sulit ya. gitu. Kelihatannya orang-orang kayak sulit kan? Hmm. Gimana nih kok bisa ikut Nufis? Jadi gini, kenapa awal kok saya bisa ikut Nufis itu? Kenapa? Harusnya nih Kak ya. Mungkin ini nggak bisa masuk akal sih sama orang-orang. Pertama kali saya masuk MA itu saya nggak ikut organisasi Nufis. Yakin? Ikutnya apa? Ikutnya saya apa Kak? Pramuka Kak. Mau pramuka. Ini pramuka. Jadi selain saya juga anak Nufis, saya juga anak pramuka Kak. Jadi Mantap. awalnya tuh gini. Ketika saya masuk sini, Ya. itu posisi saya akhir karantina itu Kak masih dalam keadaan jambore di pondok saya. Jadi Jambore? saya jam rana ya, jambore dan Ya, raimuna di pondok saya. Jadi ketika saya kesini itu posisi saya kemah di pondok saya belum selesai Kak. Dan saya harus paksain buat izin ke pengurus saya buat izin langsung mau ke Sarang. Izin Bayangin nggak? ke Sarang. Excited banget kayak itu Kak. Excited banget kan itu. Keren sih. Keren. Jambore loh. Jambore, Sekelas Kak. Jambore loh. Ditinggal. Ditinggal harus. Ditinggal. Demi Sarang Demi coba. Sarang itu ya.
Wah, itu saya sangat sampai ibu saya itu nangis, Kak. Ibu saya nangis karena saat itu posisi jam 12 malam, saya sangat ingat itu hari Kamis, Kak. Jam 12 malam hari Kamis, ketika itu saya sama teman-teman itu posisi lagi lihat pentas seni, Kak. Pentas seni. Yang biasanya yang di akhir-akhir Jambore itu atau di tengah-tengah? Di akhir-akhir. Di akhir-akhir kan? akhir-akhir. Di akhir-akhir Jambore biasanya. Ya, itu ketika pentas seni ibu saya datang. Lalu saya emang dari awal sudah berhubungan, Bu, gimana nanti apa namanya mondoknya gimana? Katanya udah mau tutup ini. Jadinya ibu saya sudah memutuskan sekarang aja ya. Soalnya besok kalau kelamaan tutup, kalau terlambat gak diterima takut Takut tutup, Takut takut tutup, terima. Lalu setelah itu saya memutuskan untuk izin, saya kemaskan barang-barang saya di tenda itu, saya kemaskan. Agak berat sih Kak rasanya, karena teman-teman pada berjuang, angkatan saya yang paling Iya. saya cintai harus Iya, namanya juga Jambore kan. Iya, Kak. namanya juga. Jambore kan tingkat tertinggi pramuka kan. Iya, gitu. Gitu kan? Setelah itu saya memutuskan beres-beres, saya pamit tuh teman-teman. Saya pamit dulu. Maaf gak bisa ikutin berjuang kalian. Udah nggak apa-apa. Saya hampir nangis cuman karena emang ya malu aja gitu kalau nangis. Setelah itu saya izin, saya pamit ke pengurus saya gini. Setelah itu saya lanjut pulang sama Pulang, ya. ibu saya, pulang ke rumah. Sampai rumah jam 2. Setelah jam 2 itu baru istirahat sebentar, kita packing buat perjalanan besok. Habis Bu, sudah langsung perjalanan ke sini. Sampai sini pendaftaran besoknya, Kak. Kalau nggak salah itu hari ketiga karantina berapa gitu loh, Kak. Saya itu termasuk akhir lah, Kak, datang di karantina itu. Hari terakhir. Berarti karantina mau selesai Mau selesai itu. yang 1 hari atau berapa hari? Ya. Kamu baru datang. Baru datang, Kak. Ya Allah. Nah, setelah itu hari kedua atau berapanya saya masuk di karantina, tahu nggak, Kak? Karena saya di sini pakai baju Jambore sisa saya langsung ditarik oleh teman saya dari sini yang memang dia itu anak lama di sini. Saya ditarik, disuruh minta tolong buat mengamalkan ilmunya lah gitu. Jadi saya langsung aja masuk sini seketika langsung berinteraksi dengan pramuka MTS Al-Anwar gitu. Lalu setelah itu ikut pramuka seterusnya itu. Terus motivasi masuk ke novisnya apa? Motivasi masuk ke novis. Iya. Baik, motivasi masuk ke novis itu awalnya gini, Kak. Saya melihat teman-teman saya dulu, guru saya, karena dulu di pondok saya itu ada bukan organisasi sih, Kak. Ekstra cuman nggak terlalu ditekanin gitu. Ekstra di Al-Rosyid sana. Ada Ada novisnya gitu. ada novisnya. Iya. Saya masih ingat guru saya itu beliau itu namanya Pak Imron, Pak. Imron, Kak, Pak Imron. Beliau itu dari Gontor. Karena emang saya lihat dari platform itu Gontor kaligrafinya emang jos gitu. Nah, dulu ketika saya masih di sana, saya pernah mencoba ikut baru sampai titik, Kak. Titik buat hot itu. Udah frustasi saya. Iya, Kak. Ya Allah. Jadinya setelah itu nggak saya lanjutin. Titik bola Titik. ketupat itu. Iya, belah ketupat itu. Emang itu titik tersulit. Namanya juga perjuangan gitu. Titik. Udah saya frustasi saya. Ya Allah. Belum nanti alif, ba tuh gimana. Jadinya saya nggak lanjutin. Terus saya pindah ke sini, ada organisasi ini, Novis. Tapi nyesel saya, Kak. Kenapa kok saya ikut dari dulu masuk pertama? Terus nyesel saya itu kenapa? Karena saya ikut pramuka. Setelah itu juga imdat dan saya juga aktif gitu. Banyak job lomba setelah itu. Sudah, Kak. Oke. Ya, begitu. Kita kembali ke Agan. Gimana, Kak? Dari tadi Aduh, dengerin Kak dengerin Alfi doang. Cerita aku terlalu asik gitu. Karena menikmati Emang ceritanya asik. banget Kan emang ya. temanya ngobrol kan ya. Ngobrol enggak apa-apa. Menikmati ceritanya Tapi banget. Gimana? karena kita ada 2 orang, kita kembali ke Agan. Hmm. Agan, gimana pengalamannya di jurnalis? Kan tadi udah ngasih motivasi kenapa bisa masuk jurnalis. Dari MTS-nya karena dari MTS-nya udah ada jurnalis terus masuk jurnalis. Nah, sekarang pengalaman apa sih Gan yang didapat di jurnalis kayak gitu? Sebelumnya aku mau kasih gambaran singkat dulu masalah jurnalis ya. Ya. Di dalam organisasi jurnalis itu ada kurang lebih sih, emang ada 3 divisi. 3 divisi. Iya, 3 divisi. Yang pertama itu ada divisi koran. Divisi koran itu yang tugasnya bikin koran,
Terus buletin itu khusus untuk guru. Terus ya itu sih. Lalu ada divisi mading. Mading. Mading itu modelnya kita kasih kertas, terus kita bebasin buat anggota mading mau dibikin apa. Mau digambar boleh, mau dikasih tempel-tempelan boleh, yang penting ada informasi di sana. Kayak berita bergambar gitu atau gimana? Bisa, Atau cuman apa biasanya? biasanya umumnya artikel sih. Artikel. Artikel yang emang di sana itu modelnya pakai karya tangan. Terus ada divisi media, itu Iya, iya. yang khusus buat multimedia, yang kayak yang megang YouTube, megang IG, megang web. Yap. Oke. Tapi yang megang IG-nya, yang megang kan ada 2 ya? Apa ya? Alkolam sendiri kan ada IG-nya sendiri, itu yang ngurus siapa? Yang ngurus untuk sementara ini masih anak divisi koran. Isi koran. Ya. Berarti belum ada anaknya ya? Belum. Kalau Kalau saya mau tanya Kak, kalau divisi koran itu berarti nanti buat koran gitu ya Kak ya? Iya. Buat koran terus itu. Nah, kalau divisi buletin itu gimana itu Kak nanti? Yang buletin itu modelnya sebenarnya kayak koran, Ya. cuma nanti dikemas versi PDF. Oh, PDF nanti buat Terus buat masukin. guru, Oh, khusus gitu. buat guru. Oh, iya. Terus itu nanti kita juga kasih ke web, kita kasih ke anak media buat di post di web. Itu nanti buat orang-orang yang memang mau ngecek, mau ikutin ikutin berita kita, bisa ngecek di webnya Oh, gitu. gitu. Kalau untuk media sih Kak, atau adanya itu IG, Facebook atau lengkap TikTok atau mungkin yang lainnya gitu? Ada gitu nggak? Itu kurang tahu sih Kak ya. Kurang tahu. Yang saya tahu itu untuk sampai saat ini masih IG sama IG YouTube. dulu. Oh iya, oke. ya, Itu. Ya, masalah pengalaman jadi nggak nih? jadi dong. Jadi dong. Yang pertanyaan pengalaman. Pengalaman ya. Pengalaman saya selama jadi jurnalis itu ya alhamdulillah bisa membuat berita, bisa tahu tuh tata cara nulis berita, artikel, opini. Emang nulis berita kan emang sulit ya. Emang sulit. Kan di pelajaran bahasa Indonesia kan ada ada pelajaran, ada bab buat koran atau buat apa ya? Berita, Berita buat ya, berita. buat berita. Ada. Ya. Dan itu pas aku ingat pas ulangan, dapat berapa ya? Berapa itu? Dapet. Ayo. 70 kalau nggak salah. 70. Wah. Ya, Tapi Saking nggak apa-apa. sulitnya buat koran. Emang. bikin berita. Iya, bikin berita, bikin Iya, berita. berita. Saking sulitnya bikin berita. Emang keren sih anak jurnalis. Wah, keren emang hebat. Kalau yang Nufis sendiri Kak Wafi, apa pengalaman yang didapat dari Nufis kiranya? Oke Kak, jujur Kak, masalah pengalaman Kak, maaf banget ini. Untuk pengalaman sedikit, nggak banyak. Cuman Sedikit emang gak banyak. ya emang sedikit nggak banyak. Maksudnya nggak banyak. Jadi cuman beberapa ikut seminar dan ikut seminar, ikut acara workshop gitu. Nggak pernah sih namanya lomba-lomba, belum pernah gitu. Yang pernah itu adik kelas saya yang memang apa namanya bagus, emang udah lama ikut. Udah lama ikut Nufis ya. Ya emang dari Majid Nufis, sekedar ikut workshop, setelah itu seminar yang didatengin gitu, sama lihat-lihat gimana karya-karyanya para mereka yang bagus-bagus gitu, kita contoh, oh gini toh gitu aja udah, gak banyak sih Kak. Tapi rencana ada mau ikut lomba nggak? Kayak dekat-dekat ini mau diikutin lomba atau enggak, atau gimana? Untuk Atau mau ikut lomba sendiri? wah, sebenarnya kemarin minat Kak, ada lomba kaligrafi cuman online gitu. Online. Iya, online. Terus saya lihat, oh ternyata di situ disyaratkan hotnya sulus contoh atau naskih contoh. Terus aku mikir nih, oh ya gak mungkin orang aku aja masih lirik, masa ya mungkin mau ikut gitu, Iya, gak iya. mungkin. Sulus kan emang sulit itu Sulit ya. gitu. Kan kayak ada apa? Segitiga atasnya, Ya, terus gitu. habis itu harus sesuai kaidah. Nah, emang udah Itu susah banget ya emang. ya itu gitu sedihnya. Dari pelajaran hot juga kita, kalau yang mau ikut yang mau daftar ke Email Anwar, di sini juga ada pelajaran hot. Jadi saya juga tahu sedikit tentang hot ya. Nah, jadi selain ekstra hot itu juga ada pelajaran dibuat kurikulum juga Ya, Kak. ada pelajarannya. Tapi nggak buat handam,
dia cuman lebih ditekankan nulis. Jadi nanti latihan nulis perbaikin itu gimana. Jadi di situ ada di kurikulum Jadi ada. nanti dikasih buku sendiri, habis Buku itu sendiri ada. ditulis pakai apa? Pakai pulpen Pakai pulpen. di buku yang sudah Hmm, dikasih nanti di storein gitu. di-storein sama gurunya, nanti gimana Nanti nilainya. gimana nilainya di tasnya, kalau memang bagus lanjut. Jadi makanya jangan heran kalau ternyata di MA Lanwar ini tulisannya orang-orang itu paling jelek itu kelihatan bagus, enak Iya. dibaca itu. Jadi Karena emang emang ada pelajarannya. karena itu pelajarannya gitu. Jadi gitu. Ya, terima kasih. Kembali ke Agan nih. Kalau Agan sendiri apa ya? Kalau Agan sendiri Dari tadi nyimak. Gak paham soalnya, gak paham novis. Iya, Fathad gak gak paham paham. Nufis. Dari tadi emang sesulit nyimak. itu ya kan? Emang Iya. sulit dipahami udah. Kalau Agan sendiri ini kan tadi udah bahas apa aja. Kalau sekarang kalau Agan sendiri apa sih keluh kesahnya di jurnalis? Keluh kesah. Ya. Kan namanya juga organisasi ya, tetap ada keluh kesah Iya. dan lain-lain kan. Mm. Apa itu kan? Untuk keluh kesah tersendiri sih, ya mulai dari sulitnya koordinasi sih. Koordinasinya susah, komunikasinya susah. Apalagi kita sama adik kelas itu kan nggak satu itu Nggak kan, satu nggak asrama. ya nggak Ya. satu asrama, beda host, sudah beda host. gedung ya, beda gedung. Satu gedung. Satu gedung, cuma beda host, asrama. beda host. Itu padahal masih satu gedung, cuman beda host doang itu udah menurut saya udah susah banget koordinasinya. Nyari orangnya kadang nggak ketemu, kadang Iya. ke kemana ke Kadang kamar mandi, kadang ke, males ke emang. masjid. Iya. Jadi koordinasinya agak susah. Mungkin Iya. itu sama kalau misal kita mau izin keluar kan kantor kita sama pondok kita itu kan beda tempat. Jadi kalau mau izin keluar itu agak susah. Hmm. Jadi emang gedungnya agak jauh, jadi Ya, gimana ya? ya. Ya Emang gitu udah. Ya, Harus susah sih, effort susah. gitu. harus Harus effort. berani effort banget. Ya, harus Bagi ada waktunya juga harus bisa banget. effort. Kalau yang Levis sendiri gimana tuh? Sama nggak nih kira-kira kendalanya kayak jurnalis kayak ya tadi koordinasi atau apa-apa Wah, sama pembina? untuk novis Kak, sebenarnya kalau di individu saya ikut Yes. novis karena emang belum lama, nggak ada keluh kesah. Alhamdulillah nggak ada keluh kesah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. karena emang baru ya. Karena emang baru Kak, nggak tahu kalau lama nanti. Tapi kalau mau store gambar gitu Store. kayak biasanya kan dikasih contoh dulu, habis itu ditiru terus storein kan biasanya. Ya di storyin. Nah, itu gimana? Jadi kalau- gini, karena kalau di luar saya lihat Kak, nanti konsep novisnya nanti gitu ada jadwal tersendiri untuk si muridnya ini setoran. Kalau di sini sebenarnya juga ada Kak. Jadi ditentukan hari Selasa. Hari Selasa. Di sana semua ekstra sih nggak cuma tertentu pada novis, semua ekstra di sana pada berjalan. Novis juga. Cuman Berarti jurnalis juga hari Selasa ada. Kalau Kalau jurnalis novis- tersendiri sih ya itu setiap waktu kelihatannya Setiap Kak. waktu. Iya. Soalnya harus Emang cari, harus cari informasi terus itu. Ya, informasi terus. Namanya juga multimedia. ya kan. multimedia. Jadi harus Beda sewaktu komunikasi. gitu. Beda. Gitu. Nanti kalau biasanya kalau yang novis habis buat langsung serahin ke itu apa? Ke pembina, ke pengoreksi itu setiap hari Selasa atau setiap hari bisa? Setiap hari Selasa bisa, setiap hari bisa. Jadi Fleksibel ya berarti. fleksibel enak Kak. Fleksibel, enak berarti. Kalau tadi kan udah apa ya? Nyampein keluh kesah. Keluh kesah. Sekarang kalau orang nyampein keluh kesah, biasanya dia bertanggung jawab ngasih solusi. Iya. Bener nggak? Biasanya Kak, biasanya. Tapi kalau Lebih. enggak keluh kesah berarti enggak bertanggung jawab gitu Kak. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu. Udah enggak apa. Sekarang Berarti yang punya keluh kesah aku doang nih. Iya, soalnya enggak keluh kesah Kak. Aduh. emang Alhamdulillah. sebenarnya sama-sama berat sih. Sebenarnya sama-sama Sebenarnya berat. sama-sama berat. Cuma tergantung apa namanya? Tergantung oposisinya masing-masing, Iya, komisi Iya, masing-masing. iya, benar. Apa solusi dari Kak Agan sendiri? Iya. Karena yang menyampaikan masalah kayak kalau kesah cuman aku doang, kayaknya emang aku doang nih yang bakal jawab ya. Nanti Iya. aku ada kok. Ada. Oke, Ada. aku dulu ya Iya, berarti. enggak apa-apa udah. Masalah koordinasi sama komunikasi nih.
Ya, kita tahu, kita nanti sama-sama dalam satu organisasi. Jadi, saya mohon banget sama yang anggota jurnalis, khususnya bisa kedepannya diperbaiki komunikasinya. Komunikasi diperbaiki biar bisa koordinasinya bisa lebih mantap. Terus Chemistry untuk gitu. ya, terus untuk masalah kantor, semoga ya cepat-cepat lah kita dapat kantor yang lebih dekat biar Iya. susah. Iya. Biar kita nggak perlu susah-susah. effort banget gitu, Iya. harus jauh-jauh dari sana ke sini gitu. Oh ya. Kalau yang dari Luffy sendiri gimana solusinya Kak Luffy? Walaupun nggak ada keluh kesah, Kalau tapi besar pasti pasti ada ada solusi, solusi. ada gimana buat Saran. saran. ya saran Ada ya saran ya. Biasanya Jadi- saran. Jadi saran saya, bahkan saran motivasi sih. Motivasi yang paling penting itu buat anak novis, Kak. Karena apa? Banyak sih anak novis yang kalau sekali baru ikut, itu nanti kalau nggak jadi buat hurufnya, itu langsung frustasi, Kak. Karena saya emang ngalamin, Kak. Buat huruf titik, buat Ya. apa? Nggak jadi, itu frustasi, Kak. Itu yang buat anak novis itu nggak bertahan lama. Jadi kunci bisa itu harus bertahan, Kak. Yakin. Solusinya buat anak novis kalau emang mau sukses jadi tulisannya bagus, menguasai semua hot, itu harus bertahan, Kak. Harus bertahan pokok. Jadi kalian yang besok mau ikut novis harus bertahan pokok. Harus pokok jadi motivasi. Gitu. Apapun itu Apapun itu kamu harus bertahan. Bertahan. Karena Jurnalis saya juga ngalamin. gitu ya. Ya, Jurnalis juga jurnalis juga gitu. itu. Cuman kalau mungkin novis itu lebih ke bertahannya lebih ekstra banget gitu, Kak. Saya pernah hampir nangis cuman karena saya setoran udah habis 4 kertas. 4 kertas. 4 kertas buatnya nggak sebentar, Kak. Tapi berjam-jam 4 kertas itu masih di mardut. Cuman saya memiliki prinsip kalau saya ingin bisa harus bertahan. Saya harus bisa. Kegagalan adalah guru. Kegagalan adalah yang lain-lainnya, pengalaman dan lain-lainnya. Pokok saya harus jadikan kegagalan Iya, itu iya. sebuah motivasi. Gitu, Kak. Kegagalan adalah Guru yang terbaik. yang terbaik. Oke. Oke, siap. Betul banget. Selain pengalaman, kegagalan adalah guru yang Terbaik. terbaik. Kata-kata Nufis. Kata-kata Lukis. Oke, bisa Kalau jadi. Gitaris gimana? Kalau Kalau Gitaris Gitaris gimana? tuh? Kata-kata. Bingung dia. Tidak banyak kata tapi kerja nyata. Oh, oke. Tidak banyak kata tapi kerja nyata. Nah, Gitu sih. selain Nufis jadi jurnalis, besok-besok atau nanti atau episode sebelumnya kita akan mendatangkan ketua OSIS dan pramuka. Mungkin cukup sekian dari kami, Iya. dari kami semua. Kayak semua. Terima kasih bagi kalian yang punya saudara atau sanak famili yang sudah lulus MTS, mau bingung mau lanjut kemana, langsung klik link di bawah, langsung daftar ke ML Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.